Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertemuan ke-14 bab ke-6 kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa id qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Dan tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku ini berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah, illalladzi fatarani, kecuali yang menciptakan aku. Ini adalah tafsir tauhid yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, yaitu bara'ah, berlepas diri dari sesembahan selain Allah Ta'ala, dari yang diminta-mintai selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembahnya, meminta-mintanya. Inilah makna kalimat la ilaha illallah, bara'ah, berlepas diri dari alihah, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilallah kemudian isbat, mengakui sesembahan yang berhak disembah, Tuhan yang berhak disembah, yang diibadahi, illalladzi fatarani, yaitu yang telah menciptakan aku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qawlihi, dan firman Allah Ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah, perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu, mereka menjadikan ahbarahum, ulama-ulama mereka, wa ruhbanahum, ahli ibadah mereka, para ahli ibadah mereka, arbaba, sebagai Rabb yang diminta-mintai, yang disembah, min dunillah, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, dan sebetulnya mereka tidaklah diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah, menyembah kepada satu ilah. La ilaha illahu, yang tiada ilah yang berhak disembah illahu kecuali dia. Siapa dia ini? Subhanah, yang maha suci, amma yusyrikun, dari apa-apa yang mereka sekutukan. Yang suci dari apa-apa yang mereka sekutukan itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakikatnya bertauhid itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan sesembahan, ma'budat, ma'luhat selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun mereka, mau itu orang yang diagungkan seperti ahbar, para ulama, maupun para rahib, orang-orang yang ahli ibadah. Kemudian wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada, ada di antara manusia yang mereka menjadikan selain Allah Ta'ala andada, sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai yang selain Allah tadi kahubbillah, sama seperti cinta mereka kepada Allah Ta'ala. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, asyaddu hubbalillah, mereka lebih kuat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih hebat cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hakikatnya tauhid yang ada di dalam ayat ini adalah mengifradkan, menujukan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antaranya mahabbah, rasa cinta. Jadi puncak rasa cinta itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang selainnya, dan yang selainnya tidak boleh sama atau melebihi. Dan orang-orang musyrikin, mereka cintanya kepada selain Allah itu sama seperti cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang beriman, Allah itu asyaddu hubbalillah, adalah puncaknya rasa cinta,
Tidak ada yang lebih dicintai daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Allah taala memberikan kita sifat cinta, kita mencintai harta kita, anak istri kita, orang tua kita, tapi itu semua tidak melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah di atas segala-galanya. Makanya kalau ada anak, istri salah, maka tidak segan menegurnya karena Allah tidak menyukainya. Jadi pondasi kita adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala pondasi cinta. Itulah cinta yang hakiki, yang benar. Kemudian wa fi sahih, di dalam sahih Bukhari, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, dia kufur terhadap apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, haruma maluhu wa damuhu, maka haram harta dia dan darah dia, wa hisabuhu 'ala Allah, dan nanti perhitungan dia itu di hadapan Allah taala di akhirat kelak. Jadi orang yang bertauhid itu mengikrarkan, menyatakan Allah lah satu-satunya sesembahan yang diibadahi. Yang lainnya dikufuri semua. Saya tidak akan beribadah kepada ini, kepada itu, dan seterusnya. Jadi beribadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian itu makna tauhid yang hak, sehingga haram darahnya, hartanya. Jika tidak demikian, maka mereka bisa ditangkap oleh penguasa yang sah yang menegakkan hukum Islam, dan di akhirat kelak orang-orang yang telah beriman kepada Allah Ta'ala, apapun perbuatannya, maka semuanya ada hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.